Hai Bunda Hamilku di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yagis di podcast Hamilku ID. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, tentunya dengan ahlinya, dengan narasumber kita. Pada kesempatan hari ini Dr. Sony Fadli, spesialis obstetri ginekologi. Halo dokter, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana nih dok, kesehariannya sekarang cukup sibuk atau sibuk sekali malahan dok? Ya, alhamdulillah sangat sibuk. Nah, sibuk di ITS, baru buka prodi kedokteran. Ya. Sama tetap sambil praktek. Sambil praktek Sidoarjo Surabaya ya dok ya? Ya, di Sidoarjo. Oke, baik. Dokter, kali ini di episode kali ini Hamilku ID Podcast akan membahas topik yang cukup menarik, mungkin sedikit menegangkan untuk bunda-bunda Hamilku ID di luar sana kalau mendengar kata-kata HIV. Begitu ya dok ya? Betul. Nah, mungkin dokter Sony bisa mengulas sedikit ini, gimana HIV itu? Ya, memang kalau yang beredar di tengah masyarakat itu HIV, itu kesannya menyeramkan ya. Betul. Stigmanya negatif. Jadi bahkan ini dijauhi. Jadi padahal tidak perlu demikian. Betul, ya. betul. HIV. Gitu ya. Jadi mungkin orang di luar sana, Bunda Hamilku ID juga, waduh kalau udah ketemu orang yang sakit HIV pasti akan parno, akan takut menjauhi orang tersebut, mungkin begitu ya dok ya. Nah, karena di sini kita berbincang dengan ahlinya, dengan dokter spesialis obstetri ginekologi, maka kita akan mengkerucutkan, menspesifikkan HIV pada kehamilan, begitu ya dok? Ibu hamil dengan HIV, lebih tepatnya. Nah, ini gimana nih dok? Ibu hamil dengan HIV itu harus dilakukan screening di awal atau bagaimana dok? Jadi kalau untuk kita mendeteksi ibu hamil ini ada HIV atau tidak, itu masuk ke pemeriksaan triple eliminasi. Jadi saat trimester awal itu sarankan ke puskesmas atau ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan HIV, hepatitis B, sama sifilis. Itu cukup mudah pemeriksaannya. Nanti kalau misalkan dari hasil pemeriksaan di puskesmas atau klinik nanti positif, akan ditindaklanjuti, nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Berarti ini pemeriksaan untuk HIV-nya sendiri itu sudah bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas ya dok ya? Bisa. Jadi tidak perlu harus ke rumah sakit besar untuk melakukan pemeriksaan ini gitu ya? Oke dok, kemudian ibu hamil ini dengan HIV itu apakah benar-benar bisa menularkan HIV-nya kepada janinnya karena masih dalam kandungan? Gimana tuh dok? Ya, ini tantangan dari ibu hamil dengan HIV itu tentu risiko penularan dari ibu ke bayinya. Jadi karena ini penyakit infeksi dan penularannya memang lewat darah atau cairan tubuh. Nah, ini sangat berisiko untuk ditularkan ke bayi. Maka prinsipnya tadi, tahu lebih awal di awal trimester itu kita akan lebih enak dalam menangani pasiennya. Jadi dirujuk ke rumah sakit, nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan, lab lanjutan, atau bahkan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Oke, baik. Karena berarti pada intinya ibu hamil dengan mengidap HIV itu bisa menularkan ke janinnya ya dok? Bisa. Jadi tergantung dari apakah ibunya ini nanti minum obatnya sudah
cukup waktunya. Jadi sebaiknya minimal minum obatnya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan minum obat sebelum lahiran. Itu risiko penularannya itu bisa turun. Bukan 100% hilang, bisa turun, bisa berkurang, bisa tidak tertular. Jadi tidak selalu ibunya hamil positif HIV, ada terinfeksi HIV, nanti bayinya pasti HIV. Tidak, ada peluang untuk tidak positif. Tapi harus memang kasih obat antivirus, anti HIV-nya, antiretroviral itu dikonsumsi setidaknya 6 bulan. Terus parameter lain itu juga menentukan. Misalkan ternyata kadar virusnya itu rendah, itu bisa berpeluang tidak tertular. Jadi kalau misalkan ibu hamilnya ini ternyata sudah lama terjangkit HIV, kemudian baru dia program hamil, kemudian hamil itu bisa tahu lebih awal, bisa konsumsi obat, atau bahkan ibunya itu sudah lama konsumsi obat ya, itu sehingga kadar virusnya itu sudah minimal, bahkan beberapa kasus bisa tidak terdeteksi virusnya. Hasil pemeriksaan lab itu HIV, pasien HIV itu bisa virusnya tidak terdeteksi. Ada, itu mungkin peluangnya lebih baik ke bayinya. Yang dikhawatirkan itu tadi, yang tidak tahu kalau HIV, belum ada status HIV, kemudian ternyata positif HIV, itu harus segera ditangani. Jadi memang deteksi dini, screening di awal itu dibutuhkan sekali ya dok ya, pada ibu hamil ya. Jadi mereka akan tahu di awal apakah mereka terjangkit HIV atau tidak. Iya betul. Kalau misal memang terjangkit HIV, maka akan lebih preventif duluan di awal gitu ya, sehingga nanti ketika sampai proses persalinan itu bisa sedikit meminimalisir virus yang terjangkit dari ibu ke bayinya, begitu ya dok ya. Betul. Oke, baik. Ini tadi kita sudah dari screening awal dok. Kemudian apabila misalnya ibu hamil ini tahu pada saat screening tahu kalau dia terjangkit HIV. Nah ini harus gimana dok? Tadi dokter bilang harus minum obat antisupresennya selama 6 bulan. Apakah hanya itu atau dengan diimbangi yang lain? Mungkin pola hidup atau bagaimana? Ya, jadi kalau sudah positif HIV harus disadari betul bahwa harus segera dapat penanganan obat antiretroviral. Jadi untuk mengerem biar virusnya ini tidak bereplikasi, tidak tumbuh, tidak beranak pinak itu. Kalau ini bereplikasi terus tidak di stop, nanti akan penularannya lebih tinggi ke janin. Nah, tujuannya ini ngerem biar dia tidak tumbuh, kadarnya kecil. Nah, ini kalau kadarnya kecil, harapannya dia nanti tidak tertular. Oke, baik. Oke dok. Kemudian ini dok, kalau tadi sudah diobatin nih selama mungkin masa proses kehamilan, ibunya sudah minum obat tersebut. Dan dalam proses pengobatan ini, kalau sudah diobatin, apakah bayinya itu nanti akan bisa benar-benar tidak terjangkit atau masih ada berapa persen dok nih kira-kira kalau sudah diobatin, antara tidak diobatin berapa persen, kalau diobatin berapa persen, seberapa besar dok? Jadi kalau misalkan tidak diobati ya jelas kadar virusnya bisa jadi tinggi ya, peluangnya bisa di atas 80% ya. Tapi kalau sudah diobati ya tergantung kadar virusnya. Kalau minimal ya, misalkan di bawah 1000 kopi, itu mungkin peluang tertularnya berkurang banyak. Tapi secara presentasi saya tidak hafal, itu peluangnya bisa kecil tertular. Apalagi yang virusnya tidak terdeteksi, itu jauh lebih baik. Nah, jadi
intinya kita ini berupaya menekan virusnya ya, biar tidak menular ke janinnya. Meskipun nanti bisa jadi sudah diobati tapi bayinya positif, ada peluang ke sana karena tidak 100%, itu Bisa harus menghilangkan gitu harus dipahami betul, harus diterima bahwa kita mengupayakan biar janinnya tidak positif. Nanti apa yang dilakukan ibu ya, nutrisi, makan dan lain-lain itu bisa seperti ibu hamil pada umumnya, makan nggak ada pembeda antara ibu hamil yang HIV dengan tidak HIV. Justru yang HIV ini harus mungkin lebih ketat biar nutrisinya ini tercukupi, biar daya tahan tubuhnya lebih bagus tidak turun, karena kalau daya tahan tubuh turun virusnya bisa naik, replikasinya bisa makin cepat. Terus kemudian harus berpikiran positif, dukungan keluarga itu penting ya. Dukungan keluarga, penerimaan dari keluarga, tidak membuat stigma, karena kalau keluarga ini tidak teredukasi juga, itu nanti akan muncul stigma negatif kepada pasien. Nah, stigma negatif kepada pasien ini yang justru akan mempengaruhi banyak meskipun sudah diobati tapi dapat stigma, pikirannya negatif, jadi stres, stres ya, ini nanti bisa malah peluangnya jelek nanti. Itu. Jadi memang semua itu dari dukungan mental dari keluarga ataupun orang sekitar ya, juga perlu, selain dari pengobatan yang dilakukan oleh spesialisasinya betul. Oke, baik. Nah, ini mungkin bunda-bunda hamil Co-ID ini juga bertanya-tanya, Dok. Yang paling mungkin mereka takutkan, mereka ingin tanyakan adalah ibu hamil dengan mengidap HIV itu lahirannya harus gimana, Dok? Harus normal atau harus sesar? Jadi kapan normal? Boleh normal itu bila kadar virusnya minimal di bawah 1000 kopi. Ya. Terus pengobatannya minimal 6 bulan. Terus tidak ada data dari kadar virusnya, kemudian pasien ini kenceng-kenceng, ada pembukaan 4, ada ketuban merembes, tidak ada data, itu kita anggap kadarnya tinggi. Untuk menjaga ini. Jadi proteksinya itu dicoba untuk lahir secara sesar. Ya. Jadi kalau sudah jelas, sangat jelas kadarnya di bawah 1000, boleh untuk dilakukan persalinan normal. Jadi kalau di atas 1000 masih tinggi toh, ya, itu disarankan sesar. Kenapa demikian? Nanti kalau proses di jalan lahir ada kontak dengan darah, dengan ini, peluang lahiran normal untuk mengkontaminasi ke janinnya lebih besar dibandingkan sesar. Gitu. Jadi yang bisa menentukan ini adalah tenaga medisnya, begitu ya? Ya, dokter kandungan. Pasien yang ingin lahir normal, tidak seperti itu untuk ibu-ibu hamil dengan HIV. Gitu ya, sebaiknya kalau sudah clear jelas nanti dikonsultasikan ke dokternya. Kalau memang positif saat usia kehamilannya 36 minggu atau 34 minggu, sudah diskusi, tanya, Kak, dengan cara apa nanti saya dilahirkan, kemudian kapan waktunya lahiran. Sebaiknya semua itu dipersiapkan, jangan nanti kasus misalkan HIV tidak dipersiapkan, nanti keburu datang-datang kencang-kencang atau ketuban merembes, bingung terus lahirannya di mana. Harus tahu, kalau saya ada keluhan kencang-kencang saya harus kemana, tentu ke rumah sakit ya. Terutama ini yang ibu yang di daerah. Jadi kalau di kota sih gampang ya, mungkin pilihannya banyak, kenceng-kenceng pas saat makan di mana, kemudian kenceng-kenceng deket ada rumah sakit, ada informasi, data ibunya sudah tersampaikan, nanti rumah sakit bisa nangani. Tapi kalau di daerah misalkan
beda kasus ini kan di Indonesia kan luas. Mungkin di daerah pedalaman, di daerah kepulauan, misalkan tinggal di pulau yang jauh dari rumah sakit. Jadi sebaiknya sudah masuk trimester 3, misalkan ternyata transportasi sulit. Gitu ya. Aku untuk ke rumah sakit yang ada fasilitas menangani HIV itu ditempuh perjalanan pakai kapal, pakai apa kan ada yang model begitu lama, kapalnya nggak setiap hari. Nah itu harus mikirnya lain. Jadi sudah masuk trimester ketiga mungkin sudah naik kapal ke kota untuk biar dekat dengan rumah sakit, ada apa-apa enak. Tapi kalau jauh dengan kondisi yang geografis yang sulit di pedalaman, HIV, kemudian biasanya itu takut ketahuan. Oh, oke. Jadi tidak mau periksa di awal. Nggak mau biasanya gini, nggak mau ke kota. Soalnya takut tetangganya tanya, "Loh, ngapain kamu dirujuk? Ngapain kamu lahirannya?" Nah, itu. Kepikiran nggak usah, jadi nggak usah mikir apa kata orang. Yang penting ibu ini bisa tertangani dengan baik, dapat obat, nanti perencanaan lahirnya tepat, bayinya nanti bisa selamat. Justru kalau nuruti tetangga nggak akan selesai. Betul. Nanti ketahan, nggak berangkat ke kota, kencang-kencang, wah peluang tertularnya lahiran peluang tertularnya lebih besar. Resikonya lebih tinggi begitu ya, Dok ya. Makanya itu prinsipnya di awal memang harus kita melakukan screening di awal, tahu di awal, kemudian merencanakan sampai nanti akan melahirkan. Jadi sudah ada tahap-tahapnya. Jadi ketika pas waktu melahirkan sehingga nggak kupu-kupu gitu ya. Jadi sudah pasiennya siap, dokternya pun juga sudah siap gitu ya Dok ya. Jadi akhirnya bayinya dilahirkan mungkin akan aman, setidaknya minimalisir untuk tertular lebih besar dari ibunya begitu ya. Demikian. Oke, baik. Mungkin yang terakhir nih Dok, pertanyaan yang mungkin nanti masih berkelanjutan lah ya, masih akan dipertanyakan oleh ibu-ibu di luar sana, oleh bunda-bunda hamilku ID ini. Nanti nih setelah melahirkan, kira-kira boleh enggak sih bayi ini disusuin oleh ibunya, gitu Dok, yang dengan posisi masih positif HIV? Ya, jadi kalau kontak darah dengan darah itu 100% akan menular. Cairan tubuh lewat hubungan seksual itu ada persentase penularannya, tapi memang saya tidak ingat tepatnya. Itu ada peluang tertular, makanya berhubungan dengan yang HIV itu menularkan. Kemudian ASI, ternyata ASI itu ada persentase kadar HIV yang ada di ASI, jadi bisa menularkan ke janinnya. Jadi sebaiknya ya harus pakai cara lain. Ini terpaksa. Yang pertama apa? Ya pertama ya pakai susu formula. Pakai susu formula ya nama apa ya. Itu untuk keamanan dari janinnya, apalagi kadar virusnya ternyata ditemukan masih tinggi ya, ini rawan untuk diberikan ASI. Kemudian yang kedua itu pakai alternatif kedua. Ini yang lagi ngetren sekarang kalau dicari di medsos itu donor ASI. Donor ASI itu kan mereka juga di screening, ini apakah ibunya sehat, tidak ada penyakit menular. Ya enggak apa-apa, yang penting ASI-nya layak untuk didonorkan. ASI-nya layak. Ya kalau memang pertimbangannya pengen ASI, enggak apa-apa. Mau gimana lagi. Terus yang ketiga, kalau nggak ada itu semua, ternyata yang itu kalau di Indonesia nggak lah, mungkin di Afrika, di daerah-daerah sana yang sangat terbelakang, nggak ada susu formula, nggak ada donor ASI atau nggak ada sinyal. Di sana diajari cara melakukan pasteurisasi
air susu ibu. Ya ini secara teknis saya nggak paham. Itu di literatur saya baca itu ada di sana itu diajarkan untuk mengolah air susu ibunya, karena catatannya nggak ada susu formula, nggak ada mungkin donor ASI, sehingga itu cara terakhir. Jadi, mungkin kalau di daerah Indonesia masih ada dok satu cara dok. Apa? Langsung dari susu sapinya dok. Kalau ya ada bisa. Nih, masih orang yang ternak sapi, ya, bisa. Gitu ya. Mungkin bisa langsung, mungkin tidak dalam bentuk formula, jadi langsung. Ya boleh. Susu sapinya. Boleh silahkan pakai cara itu. Oke, jadi ibu hamil ibu menyusui dengan HIV itu tidak boleh egois ya. Kan? Tidak melulu harus saya harus memberikan ASI saya. Kan? Dengan posisinya dia dengan positif HIV itu harus lebih mementingkan anaknya juga gitu kan. Mungkin biar anaknya tidak tertular lebih jauh dengan ibunya, jadi harus memikirkan alternatif lain diberikan selain air susu ibu begitu ya. Betul. Jadi memang harus banyak kontrol dari ibunya juga ya, dari dirinya sendiri untuk anaknya, dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, begitu ya dok ya. Jadi supaya semuanya aman. Jadi jangan khawatir, harus tahu apa saja yang menularkan. Iya betul. Ya, kalau cairan tadi darah, cairan tubuh langsung ASI. Jadi kalau misalkan ibunya sedang luka harus dirawat betul. Terus bayinya juga ada lecet, ada luka, ya hati-hati. Tapi kalau untuk pegang-pegang bayi, ngerawat bayi kan boleh. Jadi kan HIV tidak ada di keringat. Ya untungnya di situ ya. Jadi masih bisa pegang. Ya nggak apa-apa, gendong, salaman. Makanya bahkan kita satu piring satu dapur itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ditularkan lewat makan. Itu nggak masalah, jangan khawatir. Itu yang seringkali di lapangan nggak tahu, sehingga salah kaprah nanti piringnya disendirikan piringnya, sendoknya, itu ada perlakuan seperti itu. Jadi akhirnya orang terlihat diasingkan begitu. Iya, nggak ada. Nggak perlu ya. Ya nggak perlu ya. Karena memang yang benar-benar menularkan adalah yang cairan dari dalam tubuh ya dok ya. Nanti misalkan kalau bayinya ini nanti perlu di follow up lebih lanjut. Jadi kan ibunya HIV, entah lahiran sesar atau normal, itu harus dievaluasi nanti kadar apakah terdeteksi virus. Nanti pada usianya tertentu itu ada dilakukan follow up oleh dokter anak. Nanti kalau misalkan ternyata positif, itu nanti akan dapat obat. Dan obatnya diminum terus sampai dewasa. Jadi kembali lagi, apakah HIV ini nggak ada obat? Salah. Ini HIV itu ada obatnya. Jadi prinsipnya HIV itu kayak orang, bisa dibayangkan kalau orang hipertensi sama diabetes. Minum obat selamanya gitu. Selamanya nanti sampai bahkan sampai tua untuk menghindari komplikasi. Sama HIV ini minum obat ARV ini tujuannya untuk apa? Menekan virus. Kalau virusnya sudah tertekan, tidak muncul komplikasi kemana-mana, tidak berujung pada AIDS. Kemudian yang kedua, dengan menekan virus, peluang untuk tertular ke sekitar, ya dengan cara yang tadi tentunya, itu bisa jauh berkurang. Jadi memang ibu hamil dengan HIV/AIDS ini, HIV ya dok, itu panjang perjalanannya sebenarnya. Ya. Betul. Jadi harus bersabar dari awal kehamilan sampai dia hamil, sampai melahirkan, bahkan setelah melahirkan pun itu masih harus di screening lebih lanjut terkait dirinya ataupun itu bayinya. Tetap gitu, ibunya minum, kalau minum obat kontrol ke penyakit dalam, dokter penyakit dalam, ibunya ke spesialis anak yang nangani HIV. Oke. Jadi memang harus benar-benar butuh ekstra kesabaran. Betul. Butuh ekstra pengobatan juga seperti ibu hamil pada
yang Iya. normal-normal begitu ya dok ya. Oke. Ya. Jadi memang ini adalah satu penyakit yang mungkin memang orang akan takut apabila Ya. sudah terdeteksi begitu. Namun Betul. dengan teknologi sekarang, kecanggihan sekarang, dengan kepintaran dokter-dokter yang sudah ada, mungkin bisa sedikit membantu menekan virus-virus yang ada itu ya dok. Ya, Jadi betul. sehingga tidak menyebar, tidak menimbulkan kematian di Ya. akhir persalinan, mungkin seperti itu ya dokter Ya, ya. betul. Jadi mungkin bunda-bunda hamilku ID ini tidak perlu khawatir apabila menemukan tetangga, mungkin sanak saudara ataupun orang yang dikenal dengan hamil dengan positif HIV. Itu tadi seperti yang dijelaskan oleh spesialis obstetri ginekologi kita, Dr. Sony, bahwasannya banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dilaksanakan supaya proses kehamilan ini menjadi aman dari ibu hamil sampai dengan melahirkan dengan ibu yang mengidap virus HIV. Ya, betul. Oke dok, mungkin sudah cukup banyak ya kita Sudah. berbincang-bincang Ya, tentang ya, ya. HIV ini ya dok ya. Ya. Sepertinya Dokter Sony tadi sudah mengupas tuntas dari awal screening, kemudian pengobatannya sampai dengan akhirnya seperti apa, ke Ya. bayinya, ke anaknya juga perlakuannya Ya. seperti apa. Mungkin Bunda Hamilku ID ini sudah cukup jelas dengan Ya. penjelasan Dokter Sony ya. Ya, mudah-mudahan. Mungkin nanti di next episode kita bisa bahas topik yang lain yang Ya, lebih ya. seru lagi gitu Ya, ya, Dok, ya, supaya siap. Bunda Hamilku ID ini lebih berwawasan luas lagi tentang Ya. kehamilan, tentang Ya. reproduksi dirinya sendiri Ya, begitu ya, Dok ya. betul. Terima kasih Dokter Sony waktunya. Ya, Semoga Dokter sama-sama. Sony sehat selalu. Amin. Terima kasih, Mbak Yakis. Oke, Bunda-Bunda Hamilku ID, kita tadi sudah mendengarkan paparan penjelasan dari Dr. Sony, spesialis obstetri ginekologi tentang ibu hamil dengan HIV. Dari penjelasan beliau tersebut, saya rasa sudah cukup jelas untuk memberikan wawasan kepada Bunda Hamilku ID di seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan tentang kehamilan dengan HIV, mungkin bisa di chat di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke Dr. Sony, mungkin beliaunya nanti akan membantu menjawab di situ. Oke Bunda Hamilku ID, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Hamilku ID, platform pilihan ibu hamil di seluruh Indonesia.